الرحيم Recording in progress. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah rahmana fil Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, kalau disampaikan kepada kalian tafassahu fil majalisi fafsahu. Kalau disampaikan pada kalian berlapang-lapanglah di majelis ilmu, fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, kelak Allah akan melapangkan untuk kalian. Wa idza qila ansuzu fansudu, kalau disampaikan kepada kalian bangkitlah, berdirilah, fansuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kelak Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah kelak akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu. Allah angkat dengan derajat yang banyak, derajat yang tinggi. Wallahu bima ta'maluna khabiran. Allah amat teliti atas apa yang kalian kerjakan. Ini ayat adalah ayat yang turun di Madinah, Madaniyah, ketika para sahabat sudah benar akidahnya, benar ibadahnya, dan dikasih nilai-nilai ilmu, akhlak, aturan yang semakin meninggikan derajat mereka. Demikian juga ya Bunda, yang akidahnya sudah benar, hanya menyembah pada Allah, tidak berharap apapun dari dunia, tidak ada sesembahan lain, yang ibadahnya juga sudah bagus, sholat fardu nggak usah pakai disuruh, belum tiba waktunya udah siap, sudah berwudu, mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Untuk berzakat, infak, sedekah, nggak usah pakai disuruh, sudah paham. Akidahnya sudah bagus, ibadahnya sudah bagus, nah dikasih akhlak-akhlak yang semakin tinggi. Maka orang-orang yang beriman, lagi-lagi hanya orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah, dikasih tahu ilmu yang makin tambah, makin bagus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa ilmu yang dikasih tahu sama Allah? Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Pertama, kalau di majelis berlapang-lapang. Karena semua sahabat kalau ngaji sama Rasulullah pengennya paling depan. Dan mereka sampai berdesak-desakan. Dan di majelisnya Rasulullah sama di masjid-masjidnya Allah nggak ada tuh soft baris VVIP, nggak ada. Jadi semua orang sama, semua orang kedudukannya sama. Yang datang duluan paling depan, yang datang belakangan jadi belakang, nggak usah dikapling. Jadi ini adab di majelis saja diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang nggak ngerti adab majelis. Orang sampai sekarang yang nggak berilmu nggak tahu. Kalau adab sholat, adab majelis itu isi dulu yang di depan buat yang laki-laki. Kalau perempuan, belakang. Jangan perempuan pengen ngambil sop paling depan. Banyak majelis begitu tuh. Perempuan di depan, laki-laki di belakang. Ada nggak begitu? Banyak. Nih, laki-laki depan,
adab majelis. Perempuan yang paling belakang. Jadi kalau sebaik-baiknya saf laki-laki yang paling depan. Sebaiknya saf perempuan yang paling belakang. Jadi kalau laki-laki datang ke masjid, ke majelis, paling depan ambil. Kan sekarang lucu orang sholat di tengah-tengah yang laki-laki ini. Disuruh ke depan, silakan, silakan. Ini nggak ngerti ilmunya. Padahal Rasulullah SAW bilang, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala man fis sufufil awal, fis sufufil ula. Allah dan para malaikatnya mendoakan orang yang sholat di shaf pertama. Di shaf pertama itu mahal, didoain Allah, didoain malaikat. Lau ya'lamuna ummati makinida wasofil awal. Itu hadis pertama itu tadi cari itu. Allah dan para malaikat ngedoain orang yang berada di shaf pertama kalau sholat. Hadis kedua, kalau saja umatku tahu betapa besarnya pahala menjawab azan dan sholat di shaf pertama, maka mereka pasti akan berlomba untuk dapatkan shaf pertama itu. Meskipun harus mengundi, mereka harus mengundi. Mereka pasti akan mengundi. Maksudnya gimana? Di masjid, di musola, shaf pertama mungkin cuma 30, 50, atau kalau masjid agung mungkin 100 orang shaf pertama lebarnya. Kalau mereka tahu dahsyatnya sholat di shaf pertama, kalau mereka harus mengundi, mengundi. Kalau ada misalnya jemaahnya 500, shaf pertama cuma muat 50, kalau mereka harus mengundi, tahu tuh pahalanya, pasti mereka akan. Maknanya, kalau yang duduk di shaf pertama dapat 1 miliar, 1 miliar, baru pada ngerti itu. Berebutan tuh. Isu. Jadi, saya pernah ngisi, diminta kajian subuh di Masjid Sunda Kelapa. Kaget saya. Kajian subuh, 2.000, 3.000 orang. Ini apa yang membuat kajian subuh segini ramainya Masjid Sunda Kelapa? Baru tahu saya. Usai kajian, sebelum sholat suruh, panitia ngebagiin 20.000, 20.000. Itu Masjid Sunda Kelapa, atas bawah penuh. Jadi rupanya kalau hari Jumat pagi, nah itu bagiin. Itu Masya Allah, orang dari Jakarta, dari Bekasi datang 20.000. Bagaimana kalau 1 miliar? Jadi itu ada majelis diajarin sama Allah langsung. Diajarin sama Rasul. Laki-laki paling depan. Jangan udah, ini masih kosong Pak, sawah depan. Bapak aja silakan, silakan. Nggak tahu ilmunya itu. Maka buat para bunda kasih tahu sama suaminya. Kasih tahu ke sama anak laki-lakinya. Menantunya yang laki-laki kasih tahu. Kalau ke masjid, sok nih paling depan. Dan para sahabat begitu. Kalau udah di majelisnya Rasul, semuanya berdesak-desakan. Kenapa? Karena tahu keutamaan untuk ilmu. Mandang wajah orang alim aja, itu rahmat Allah turun. Apalagi mandang wajah Nabi. Jadi berdesak-desakan mereka. Sekarang kan mandang wajah setan yang berebutan. Bayarnya mahal. Wajah setan itu iya. Konser, buka aurat, makin depan makin mahal tuh tiketnya. Bener nggak ya? Bayar, terus mandangin aurat lagi. Berdesak-desakan. Ayo, ayo bunda, jangan kalah. Ini kalau ada majelis ilmu, paling depan. Buat yang laki-laki. Nikmati. Dan mereka berdesak-desakan. Dan dikasih tahu adabnya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis.
Kalau masjid udah penuh, tapi orang sampai keluar-keluar kepanasan atau mungkin juga hujan udah turun, maka persilahkan yang di luar yang masih berjejer untuk masuk. Itu disebut tafassahu fil majalis. Jangan di masjid bikin kapling. Bunda tahu nggak kebiasaan bikin kapling di masjid? Apalagi ntar kalau lagi itikaf Ramadan, bakal ngeliat tuh di kapling masjid itu. Ini pokoknya selimut saya ya. Ini kasur saya jangan dipindah. Udah berasa kayak punya rumah sendiri di kapling. Kalau sekira khawatir barang-barang hilang, yang berharga nggak usah dibawa ke masjid. Ini adab. Idza qila lakum tafassahu, lapangkan. Fafsahu, berlapang-lapanglah kalian. Izinkan orang. Sama tuh ya bunda. Nggak cuma dalam majelis, dalam kondisi apapun. Kita masih makan, ada tetangga kita nggak makan, bagi yafsahillahu lakum. Pasti Allah akan lapangkan kalian. Yang suka bagi, Allah juga akan tambahkan. Jangan pelit. Jangan pengen selalu mengutamakan diri sendiri. Nanti belajar dalam Islam ada satu nilai yang mahal sekali. Namanya itar. Apa namanya? Itar. Kalau dalam bahasa Indonesia tulisannya ITSAR. Itar. Nanti ayah bunda cari itu itar. Isar itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Nanti habis mujadalah ada surah Al-Hasyr. Di ayat 9 Allah puji orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, mereka itar tu dasar. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain meskipun mereka butuh. Itar. Mereka duduk udah sempit, tapi kalau berbagi sama orang lain mereka masih mau. Tafassahu fil majalis. Sini Pak, sini Pak duduk. Dan orang Indonesia sekarang sudah makin hilang nilainya, Isar. Dulu tahun 80-an, tahun 90-an, itu Isar Teposliuronya orang Indonesia dipuji dunia. Kalau naik angkot aja, ngelihat ada yang berat, ada bantuin. Angkot udah penuh, atau naik kereta udah penuh, mau geser duduk. Sekarang, anak muda pura-pura tidur di kereta, nyumpel telinga lagi, supaya nggak dengar. Sampai ditendang-tendang kakinya sama orang yang lebih tua, supaya sadar, nih ada orang tua nih, yang lagi berdiri. Udah hilang tuh, Indonesia sudah banyak banyak hilang. Sekarang belajar, ini diajarin nama Allah. Duduk, sudah padat, maka berlapang-lapang. Ayah bunda nanti belajar, itu masih bisa ditemukan. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau lagi penuh banget. Ayah bunda masuk ke masjid, misalnya sholat Jumat, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sholat Jumat, perempuan juga pada ikutan. Nanti kalau kayak lagi jalan, orang-orang yang baik tuh suka manggil sini, duduk-duduk. Pokoknya jangan ikutin kalau ada pembimbing yang nggak ngajarin toleransi sama muslim. Banyak pembimbing ngomong gini, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau lagi duduk, lagi berstop, atau lagi tawaf, lagi sa'i, kalau ada orang yang motong jangan dikasih ya. Itu yang terjadi udah ngebloking. Udah duduk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terus ada orang lewat, nyari tempat duduk, terus pada bilang gitu jemaahnya samanya, jangan dikasih, jangan dikasih. Orang Indonesia tuh banyak kayak begitu.
Tapi orang Indonesia yang belum tahu, yang udah tahu sekarang, yang udah dengerin sekarang, tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Lapangkan, suruh orang duduk. Meskipun kalian makin bersempit-sempit, nanti Allah lapangkan hati kalian. Dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama nggak tahu nih apakah orang tua kalian dulu ngajarin apa enggak. Kalau ada saudara dari dusun, dari kampung, atau orang kampung yang lagi pergi merantau, belum punya rumah, kita disuruh mampir. Sini nginep sini aja. Sekarang rumah-rumah kaum muslimin di Indonesia mahal, udah nggak bisa diinepin. Dulu orang-orang tua kita ngajarin, makin banyak orang dari kampung, dari kerja, rumahnya jadi penampungan, makin lapang itu rezekinya. Dan ini, ya bunda, lapangkan semua urusan. Nanti Allah akan lapangkan kalian. Dan ini dalam majlis. Wa idza qila suzu fansuzu. Kalau diperintahkan berdiri di majlis, kalian lagi bedah-bedahnya. Berdiri, berdiri. Biasanya masjid kalau sudah penuh, karena orang-orang duduk, DKM yang ngerti bilang, coba bapak-bapak semuanya, ibu-ibu berdiri, 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 rapatkan. Begitu rapat, nah sekarang duduk lagi. Dan komposisi duduk sama berdiri biasanya lebih ngambil space yang duduk. Maka suruh berdiri, duduk, berdiri, berdiri. Terus duduk lagi. Bakal ketemu tuh. Mungkin bisa nambah 30% dengan ngebenerin. Ngebenerin apa? Duduk, lalu kemudian diminta berdiri, duduk lagi. Kenapa? Karena banyak orang-orang tuh yang tidak mau berlapang-lapang. Tidak mau ngasih kesempatan orang lain untuk dapatkan hak akses yang sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kelak Allah akan angkat. Kalau Allah bilang akan, itu maknanya pasti. Ya bunda. Pasti Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan pasti Allah akan angkat derajat orang-orang yang Allah berikan ilmu. Pasti Allah akan. Karenanya di ayat ini ya bunda, hanya dalam Islam. Iman itu dengan ilmu. Hanya dalam Islam. Ilmu itu dengan iman. Maknanya itu apa? Sebab iman dengan ilmu, ilmu dengan iman. Nggak boleh dipisah. Kita beriman, tapi nggak berdasarkan ilmu pengetahuan, nggak bisa. Nggak boleh. Kemarin tuh, kajian hari Ahad, ngaji Usbop, disuruh ngamalin, baca ayat kursi sekian banyak. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nggak ada ilmu, nggak boleh. Puasa Usbop, puasa setahun penuh, nggak berbuka. Boleh nggak, Sob? Nggak boleh. Karena ada 5 hari dalam setahun haram kita berpuasa. Jadi nggak boleh. Puasa Usbop, tapi puasa pati geni, puasa mutih, kelihatannya puasa, tapi nggak boleh. Jadi kelihatannya beriman, tapi nggak berilmu. Nggak boleh. Berbahaya tuh. Bisa jatuh pada syirik. Ilmu tanpa iman dalam Islam, hanya dalam Islam, nggak boleh. Banyak dosen, lecturer, profesor
di dunia selain Islam, ilmunya tinggi. Tapi LGBT, minum khamar, zina, banyak. Dalam Islam nggak boleh. Ilmu tanpa iman nggak boleh. Jadi iman tanpa ilmu nggak boleh. Ilmu tanpa iman juga nggak boleh. Tapi yang dahsyat nih, ayah bunda, kalau kalian bisa memadukan ilmu, ibadah, sama iman. Iman, ibadah, keikhlasan sama ilmu. Atau simpelnya, iman dengan ilmu kalian padukan, Allah akan boost. Dikasih booster sama Allah. Derajat yang tinggi. Jadi ilmu dengan keimanan, iman dengan keilmuan. Allah angkat derajat yang tinggi. Banyak jadi pelajaran buat saya. Banyak orang berilmu, tapi biasa-biasa aja. Kayaknya ilmunya jangankan buat orang banyak. Buat sendiri aja kayaknya ribet deh. Karenanya, ayah bunda, kalau pengen dapatkan ilmu yang bagus, yang banyak, mantapkan iman. Amalkan, khusyukkan hati, ikhlaskan jiwa. Dengan ilmu itu, buat Allah, buat mengagungkan Allah, buat berkhidmat pada agama Allah. Ilmunya jadi dahsyat. Dari iman, ikhlas, tawakal, takwa, ilmu. Maka kalau pengen ilmunya kita bermanfaat, bukan untuk hebat-hebatan, untuk disebut orang, untuk banyak-banyakan atau panjang-panjangan detail, harus karena iman. Ayah bunda tahu metode kau ini bisa ngapal Quran dengan surah Al-Fatihah, kemudian ngajarin orang aja surah Al-Fatihah. Orang tahu artinya jadi nikmat. Itu enak. Ayo, ajarin orang. Meski cuma satu surat. Tapi bukan untuk ujub, bukan untuk sombong. Untuk apa? Untuk khidmat sama Allah, untuk membuat saya dan orang-orang jadi semakin nikmat baca surah Al-Fatihah karena makin kenal Allah. Nanti bakal Allah angkat derajat. Meskipun orang-orang bilang, Bu Eni enak banget tuh sejak diajarin hafal surah Al-Fatihah sama Bu Eni, sekarang sholat saya jadi enak. Meskipun dapat pujian orang, bukan buat kita. Allah, segala puji itu milik Allah. Jadi iman tambah ilmu, maka naik derajat. Mudah bagi Allah membuat ilmu yang banyak tidak berharga. Mudah bagi Allah. Dan amat mudah bagi Allah membuat ilmu yang sedikit berkah manfaat mana-mana. PR buat ayah bunda. Nanti cari penulis mega bestseller Indonesia. Namanya Ahmad Rifai. Bukunya ini udah ratusan juta eksemplar. Ahmad Rifai itu Muhammad Rifai. Ntar cari. Beliau ini nulis buku ratusan juta eksemplar. Tapi di bukunya itu nggak ada tulisan buku mega bestseller, nggak ada. Lucunya lagi itu buku, profil penulisnya nggak ada. Jadi foto orangnya kayak gimana itu Ahmad Rifai, saya belum tahu. Ayah bunda udah pernah baca belum bukunya Ahmad Rifai? Bukunya sampulnya warna biru, ayah bunda. Ada 3 sketsa gambar. Ada orang lagi berdiri, ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud.
Itu buku judulnya Tuntunan Salat Lengkap Ahmad Rifai. Pernah tahu nggak bukunya itu? Tuh, saya ngeliat layar banyak, oh banyak yang ngomong begitu ya. Tuntunan Salat Lengkap. Dan saya kaget waktu saya ke Semarang, Ustadz Hasan Toha, pemilik CV Toha Putra Semarang, beliau ngasih tahu, Usbok tahu lagu buku ini nggak? Saya sampai memekik, saya bilang, ini antum yang nyetak sebenarnya. Iya Usbok, kata Hasan Toha. Hasan Toha itu adalah generasi kedua. Ini sahabat saya, dulu ayahnya yang bikin CV Toha Putra Semarang. Dan saya tanya, ini sudah berapa juta eksemplar? Wah, udah nggak kehitung, Bob. Ini tahun 2005 ya, saya nanya sama Ustadz Hasan Toha. Tuh, Bunda Tuti punya bukunya tuh, ditunjukin. Tunjukin ke layar Bunda Tuti itu. Dan saya tanya ke Ustadz Hasan Toha, ini udah berapa eksemplar? Nggak kehitung, Bob. 120 juta juga terlewat kayaknya. Tahun 2005 ya. Dan kalau kalian pergi ke toko buku, nyari buku panduan sholat, kalian bakal ketemu buku yang banyak. Ada puluhan buku, mungkin ada ratusan buku. Mungkin di dunia ini buku tentang sholat ada ribuan. Tapi Masya Allah, ini mudah bagi Allah yang simple, sederhana. Tapi Allah kasih berkah. Buku itu tuntunan sholat lengkap. Karenanya ya Bunda, kalau punya ilmu, nggak usah ngegedein diri kita. Besarkan Allah aja. Mudah bagi Allah. Ilmu yang simpel, sederhana, Allah kasih berkah yang banyak, mudah. Karenanya pasti Allah angkat derajat orang beriman dan berilmu di antara kalian. Dengan derajat yang banyak. Keutamaan orang-orang berilmu itu disandingkan dengan Allah. Di ayat belasan, belum ayat 20-an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu syahidallahu wa malaikatahu wa alladziina utul ilm." Allah bersaksi dan para malaikat bersaksi dan orang-orang yang berilmu bersaksi. Annahu la ilaha illahu, enggak ada ilah kecuali dia. Allah menyandingkan dirinya, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu, Allah tinggikan derajat. Sabda Rasulullah, keutamaan orang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu seperti keutamaanku dibanding para sahabat-sahabat. Keutamaan orang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu. Tapi tentu yang ilmunya berdasarkan iman. Derajatnya tinggi. Osbob baru pulang dari Mesir. Usia masih 20-an. Lalu kemudian diminta dompet duafa untuk ngisi di Radio Trijaya. Dan setiap ngajar di relay sama Trijaya di 33 kota. Asal ngajar kayak begini nih, Ayah Bunda. Itu hari Jumat pagi pada subuh. Kalau Ayah Bunda, Alhamdulillah, bisa ngedengerin setiap hari Usbob ngoceh. Nah, pendengar Trijaya seluruh Indonesia cuma hari Jumat pagi ngedenger Usbob. Hari itu Ramadan, dan saya terima telepon dari seorang pria yang mengaku korseknya, corporate sekretarinya sebuah BUMN. Apa Usbob? Bisakah nanti sore ceramah buka puasa dan terawih? Di mana?
di rumah Presdir BUMN. Saya lihat dulu ya, saya ada jadwal, mudah-mudahan bisa. Dan qadarullah nggak bisa buka puasa di sana, tapi masih ditunggu. Pokoknya Ustaz kuliah tarawih aja. Maka saya datang di daerah Cilandak, rumah beliau. Rupanya nih beliau presiden direkturnya sebuah BUMN besar dengan 80-an anak perusahaan dan cucu perusahaan. Jadi ini pengajian adalah pengajian direksi dan komisaris Ustaz, di perusahaan utama dan perusahaan anak-anak perusahaan. Yang kayak begitu pengajian kayaknya nggak enak tuh ayah bunda. Karena saya diundang berkali-kali, yang nggak enak tuh ngaji itu adalah kalau ngaji pembesar, terus udah begitu, pembesarnya kagak kenal, jadi kita ceramah dia pada ngobrol. Sering tuh pengajian kayak begitu. Tapi Masya Allah, beliau mungkin para ayah dan bunda yang tahu di sektor migas bakal kenal orang inisialnya RR. Beliau lihat saya datang, dia berdiri. Dan begitu diri, saya suruh duduk. Dan beliau langsung pegang mic. Beliau ngomong gini, kawan-kawan, ini guru saya. Saya belum pernah ketemu ini sama Pak RR ini. Saya tuh kalau ngedengerin beliau ceramah, setiap Jumat pagi di radio, dia ingat sebut nama radionya, salurannya, saya nyimak dari awal sampai akhir, kata Pak RR. Masya Allah. Kawan-kawan dengerin ya, ini guru saya. Terus saya mulai berceramah. Silakan Ustaz. Dan karena presidennya yang ngomong, semuanya jadi pada dengar. Tadinya semuanya pada ngobrol. Ini kan para pemilik dunia. Begitu saya berdiri, terus ngelihat saya mungkin capek karena udah ceramah di banyak tempat. Pak RR kemudian ngasih isyarat sama anak buahnya. Bawain kursi. Boros, Bu. Kemudian Masya Allah, saya umur 20-an. Dikasih kursi. Dan mereka, Pak RR, duduk di depan saya. Dan semuanya itu akhirnya, para direksi, para komisaris dari 80 perusahaan, duduk melilingin saya. Ceramahlah saya seperti yang Allah inginkan, udah ceramah. Tapi, Bunda, tahu nggak yang ingin Usbop sampaikan? Kalau Usbop usia 20-an, ngejarnya dunia, masuk kerja di tempat mereka, umur 20-an, jadi apa kira-kira? Staff. Manajer mah belum pantas, apalagi direktur. Kalau di mana? Di perusahaan mereka. Tapi ini yang Usbop bersyukur sama Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah angkat derajat. Kalau kita iman, ikhlas, berilmu, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceramah cuma pengen ngebesarin nama kita, membuat kita top, gak lama, tuh gak lama. Ayah bunda bakal ngeliat. Di Indonesia banyak yang alami. Tapi kalau dia menuntut ilmu, ilmunya dipakai untuk dirinya, keluarganya, lalu kemudian diajarkan untuk orang banyak, mengajarkannya untuk membesarkan Allah, mengabdi pada Allah, maka itu bakal pasti Allah angkat derajat yang tinggi. Jangan baru tahu ilmu bisnis dikit aja. Udah gitu, belum juga datengin duit banyak, udah pelit, agak mau cerita sama orang-orang. Wah ini mah rahasia perusahaan. Enggak, bagi ilmu, bagi. Jadi kalau kasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Allah. Allah bima ta'maluna khabir. Allah maha teliti. Allah pengen lihat. Udah dikasih iman, dikasih akhlak,
dikasih takwa, dikasih ibadah, dikasih ilmu, udah lengkap ya bunda. Dengan bekal yang amat mahal itu, kalian mau ngapain? Allah maha teliti. Allah maha teliti. Karenanya ya bunda, para sahabat Rasulullah itu berlomba-lomba, nggak usah nunggu 30 juz. Tolong pegang sama ya bunda ya, nggak usah nunggu 30 juz. Para sahabat itu berlomba-lomba nyebarin ayat-ayat Allah. Ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, ada yang ke Yaman, ada yang ke Romawi, ada yang ke Konstantinopel, dan mendengar satu hadis dari Rasulullah aja, Abu Ayyub Al-Ansari usia 80 tahun pergi ke Konstantinopel. Mau ngapain? Mau menaklukkan Konstantinopel, usianya 80 tahun waktu itu. Ikut perang. Karena dia yakin Konstantinopel itu bakal ada dalam pangkuan Islam. Dan Abu Ayyub, alhamdulillah, nggak berhasil. Jadi berhasil ini dia syahid di sana. Jadi ayah bunda kalau pergi ke Istanbul nanti bakal ketemu namanya Jami Ayub, Masjid Jami Ayub. Di sana ada kuburnya seorang sahabat Rasul namanya Abu Ayyub Al-Ansari, 80 tahun usianya, masih berangkat jihad. Masih pengen nyebarin Islam ke sana. Dan Masya Allah, lebih dahsyatnya lagi, kalau kalian pergi ke Makau, Cina, sekarang tempat judi, ada kubur sahabat Rasulullah yang dijamin surga. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dengar nggak nama Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah. Tapi jauh banget tuh. Dari Madinah sampai ke Makau, Cina. Nyebarin Islam. Jadi mau ngapain? Nyebarin agama sampai jauh banget. Cuma itu. Udah tahu ilmu, dia ikhlaskan jiwa, dia tinggikan nama Allah, nyebarin sampai jauh. Nanti cari di mana kuburnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Biar ayah bunda tahu perjuangan para sahabat. Dan di Indonesia ini ayah bunda, ini yang lagi dirapihkan sama Fadlizon, Menteri Budaya kita. Sejarah datangnya Islam itu bukannya akhir. Sejarah datangnya Islam itu hampir sezaman dengan Rasulullah SAW masih hidup. Terbukti dari kuburan di daerah Baros, di daerah dataran tinggi, di sana ada kuburan yang udah ratusan tahun, mungkin sudah 1000 tahun. Itu kuburannya nisannya sudah pakai tulisan Arab. Dan perkirakan zaman Ali bin Abi Thalib, jadi masih zaman sahabat, udah ada sahabat Rasulullah nyampe ke Nusantara. Jadi bukan dibawa oleh pedagang dari Gujarat, bukan dibawa Islam dari Yunan, enggak, datang langsung. Jadi ya bunda, gak usah nunggu 30 juz, ajarin Islam. Kenapa? Karena kalau meninggikan Allah, Allah kasih ilmu, Allah kasih iman, nanti Allah akan tinggikan derajat. Dan di Afrika Selatan, banyak di antara kita yang belum nyampe ke Afrika Selatan. Di sana, orang-orang Afrika Selatan banyak berterima kasih kepada bangsa Indonesia. Karena ada seorang syekh yang diasingkan dari Makassar, tercari ya, nama syekh ini Waliullah ini, oleh Belanda, terus dibuangnya ke sana, ke Afrika Selatan. Dan syekh tersebut mengajarkan Islam. Jadi banyak orang Afrika Selatan tahu Islam, mengenal Allah dari seorang syekh asal Makassar. Antar cari
sama ya Bunda. Itu perjuangan para hamba-hamba Allah itu. Yang kalau dikasih iman, dikasih ilmu, mereka nggak ngebesarin nama sendiri. Tapi mereka besarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah akan tinggikan dengan derajat yang amat banyak. Tuh, udah yang dapat. Bunda Suraidah, udah dapat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajat kita dengan iman, dengan ilmu yang bermanfaat. Dan itu jadi bekal buat kita semuanya. Kalau ketemu Allah nanti, Allah beberkan sama kita. Masya Allah, iman dan ilmu kalian sudah kalian lakukan ini. Jadi Allah senang sama kita dan kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.